Iya, sudah di-record. Jadi, mata kuliah kita adalah analisis dan perancangan sistem informasi. Betul ya? Betul, Pak. Ya, Pak. Ini, Betul, Pak, betul. Ini dengan angkatan 2018. Artinya Anda berarti semester berapa sekarang? 5, Semester Pak. 5, Semester semester 5, Pak. Semester 5 ya. Baik, kita lanjut dengan perkenalan ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidin, Eskom Mkom. Jadi saya dosen Anda pada malam hari ini untuk mata kuliah APSI ya. Saya singkat jadi APSI. Terima kasih yang sudah join pada malam hari ini dan juga yang sudah join ke grup WhatsApp yang saya bikin. Maaf, saya buat maksudnya. Nanti di grup WhatsApp mungkin kita bisa share pengetahuan dan juga mungkin ketika misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait dengan mata kuliah saya bisa disampaikan di WhatsApp. Iya. Email saya m.waidin@dosen.rosma.ac.id. Nanti kalau untuk tugas dan lain sebagainya sebetulnya lebih banyaknya akan ada di e-learning ya. Kalau angkatan 2018 saya rasa sudah terbiasa ya menggunakan e-learning ya, karena sebelumnya semester yang lalu kita sudah menggunakan ya. Baik, untuk nomor handphone silakan kalau misalkan mau dicatat boleh, kalau yang ingin japri dan lain sebagainya silakan. Dan kalau yang mau intip-intip Instagram saya juga punya Instagram, walaupun mungkin tidak se-update Anda ya. Karena mungkin memang saat ini belum saya manage begitu, belum di manage dengan baik sih untuk Instagram. Sebelum kelas kita mulai, saya ingin melihat, silakan Anda share video Anda dan juga silakan untuk mikrofonnya bisa di unmute. Jadi saya ingin melihat kondisi Anda seperti apa di sana. Dimulai dari saya. Ya. Saya ingin melihat Anda, silakan di share kondisi pembelajaran di sana. Ya. Ada yang siap, ada yang baru bangun tidur. Baru pulang kerja, Pak. Ada yang baru pulang kerja. Ya. Bentar, Pak. Belum pernah Dulu, Pak, bentar. Ini kali pertama kita bertemu berarti ya? Iya, Pak. Ya. Ada yang sudah ada yang sudah pernah ketemu saya atau yang Sudah, Pak. yang jadi mahasiswa yang saya isi itu? Kayaknya udah pernah, Pak. Kayaknya udah, Pak. Ya. Oke ya, nanti kalau ketemu di mall, ketemu saya, jangan lupa nyapa ya. Iya, Pak, siap. Iya, Pak. Siap, Pak, siap. Bapak juga jangan lupa nyapa ya. Nah, kalau itu kebalikannya kayaknya. Saya bingung kalau misalkan nyapa mahasiswa. Ini, Pak, ingat, Pak, muka saya, Pak. Yang ini. Yang mana, Rizky? Iya, Rizky, Pak. Ini, Pak. Ih, pingin aja tuh, Pak. Burona. Jadi dari Anda semua di sini ada yang tinggal di daerah Rengas Dengklok? Wah, jauh, Pak.
Dewi Pak, Dewi. Wah, jauh Pak, nggak ada Pak. Dewi Purwati. Ada Pak, ada. Oh, Oh, ada. ada. Dewi Purwati. Dengkloknya mana? Iya Dewi Pak. dengkloknya mana? Dengkloknya di mana? Dewi dengkloknya di mana? Dewi Hilang. hilang. Dewi hilang. Dewi, dengkloknya mana Dewi? Dewi. Dew jangan tidur, Dew. Dewi Cuma mau tidur. Di kawan hari. Di mana? Ada Rap, ada asal aja. Di mana? Ada Pak. Ya? Ya. Dew di mana Dewi? Saya kebetulan tinggal di Tunggak Jati. Oh, jauh masih ternyata. Saya di Rengas Dengklok kotanya ya. Ya, saya tinggalnya di Rengas Dengklok kota. Jadi kalau misalkan ada tugas untuk ambil di rumah saya, jadi siap-siap semuanya ke Rengas Dengklok ya. Wah, Dewi ini Pak, Ya, Dewi yang mewakili semuanya. Nanti nitipnya ke Dewi. Dewi, Pak, Dewi. Mana? Saya di Permata Dengklok Permai. Ya, Dengklok kota saya termasuk. Oh iya, Ya, ya. juga kota Pak. Kalau misalnya ada yang mau ke kota Rengas Dengklok, berarti ke rumah saya tuh di kota Rengas Dengklok. Oke. Baik, kita lanjutkan. Silakan boleh ditutup lagi videonya supaya hemat bandwidth. Oke. Jadi ini sebetulnya saya ada ingin tahu ya kesepakatan bersama kaitannya dengan etika dalam kelas online. Tapi berhubung ini sudah malam, kita lewati saja dulu. Kita langsung nanti ke materi. Ya, mungkin kita akan ulang untuk pekan depan ya, kita akses ke Menti. Sudah pernah akses ke Menti? Belum Pak. Oh, belum pernah. Ya, Belum, Pak. kalau ke Kahoot sudah pernah belum? Belum Pak, belum. Belum juga, Pak. Oke, baik. Jadi gini, nanti silakan diperhatikan materinya. Setelah selesai, nanti akan ada evaluasi soal yang dikerjakan secara online dan akan ketahuan ranking 1, 2, 3-nya. Itu cepat-cepatan jawab dan dengan jawaban yang benar. Oke? Baik Pak. Baik. Saya lanjutkan. Jadi ini adalah mata kuliah saya di semester kali ini. Jadi saya mengampu ada 3 mata kuliah. Dan untuk APSI itu ada di di Jumat malam Sabtu dan hari Sabtunya juga. Jadi besok ada. Kalau kelas pagi ada ya? Berarti? Sedikit Pak. Oh, sedikit. Iya. Sedikit Pak, loncat ke malam ini hari ini. Kalau ini ketua kelasnya siapa? Vina. Kiki Pak, Kiki Rizkia tuh Pak, Rizkia Budiman. Jafar, Pak Jafar untuk ketua kelas pagi Jafar. Hiskia Pak. Kalau Semuanya malam aja, Hiskia ya. semuanya aja keroyok. Kalau malam Vina Pak, kalau malam Vina. Hiskia Pak fix. Jafar, Pak Jafar, Pak. Pur. Muhammad Jafar, Pak. Jafar Hamzah. Muhammad Jafar kan pagi tadi bilangnya. Pagi KM-nya, kalau misalnya malam tuh Pina. Kalau Malam Vina. Hiskia Malam sama Kiki. Hiskia. Hiskia Pak. Kelas Pak Hiskia. Vina Pak, Vina. Saya anak masuk malam. Ya udah, oke, Vina. Vina aja ya. Yes. Yang pagi Anwar Pak. Anwar Pak, Anwar. Cukup Fajar mungkin ya. Anwar, Pak, bisa juga Anwar.
Baik, kita lanjut untuk silabusnya. Kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis dan melakukan perancangan sistem informasi. Jadi di pekan pertama ini kita akan perkenalan kaitannya dengan APSI itu seperti apa. Kemudian di pekan kedua, sebentar. Pekan pertama kita pengenalan, hari ini kita pengenalan. Kemudian pekan kedua kita ada analisis kebutuhan pemakai atau user. Jadi pada mata kuliah saya ini akan membantu Anda, terutama mungkin yang secara skripsinya itu adalah membangun sebuah sistem ya. Jadi mungkin untuk yang jurusan sistem informasi itu ada yang melakukan perancangan dan analisis sistem, dan juga mungkin yang sistem informasi keperilakuan pun mungkin ada. Jadi ada yang dalam bahasa kasarnya adalah yang satu membuat aplikasi, membuat program, menganalisis program, yang satunya adalah menganalisis apakah program tersebut berkualitas dan sebagainya. Nah, untuk mata kuliah saya ini sangat berguna ketika misalkan Anda akan membangun sebuah sistem, atau nanti misalkan skrip Anda terkait dengan sistem, maka bab per babnya bisa mengacu pada mata kuliah APSI. Jadi di pekan kedua, saya lanjutkan, kita akan melakukan penganalisisan kebutuhan pemakai. Kemudian di pekan ketiga adalah analisis kebutuhan sistem. Di pekan keempat itu ada pemodelan sistem. Jadi setelah kita menganalisis semua kebutuhan, selanjutnya adalah dilakukan proses pemodelan. Anda pernah melakukan pemodelan sistem belum? Belum pernah, Pak. Ya, baik. Kalau misalkan saya sebutkan DFD, ada yang tahu tidak? Data flow diagram, ada yang tahu? Ada, Pak. Kalau nggak ada. Kalau saya sebutkan Unified Markup Language misalkan, maaf, Unified Modeling Language ya, UML. Oke. Kalau saya sebut yang simple saja, flowchart, ada yang tahu? Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. kalau flowchart itu adalah salah satu tools yang bisa digunakan untuk melakukan pemodelan sebuah sistem. Minimal langkah kerjanya jadi tahu kalau kita menggunakan flowchart. Selanjutnya kita akan melakukan pemodelan data. Di pemodelan data itu apa? Jadi nanti Anda akan menganalisis data-data apa yang dibutuhkan, data apa, dan lain sebagainya. Kemudian di pekan selanjutnya kita akan membahas tentang spesifikasi proses, dilanjutkan dengan perancangan antarmuka. Setelah kita sudah menganalisis kebutuhan, kemudian kita lakukan spesifikasi proses, kita lakukan perancangan antarmuka ya. Perancangan antarmuka nanti banyak pakai aplikasi. Mungkin ada yang bisa apa ya, komplit sebetulnya pakai Microsoft Visio, itu dari pemodelan ada semua sampai ke perancangan apapun ada, itu wireframe diagram dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah rancangan teknologi, artinya sistem Anda itu membutuhkan spesifikasi teknologi seperti apa. Contohnya misalkan sistem Anda karena menggunakan jaringan, maka butuh komputer dengan spek A, B, C, D. Kemudian membutuhkan interkoneksi A, B, C, D, dan seterusnya. Dan di pekan 11, kita akan melakukan implementasi model ke rancangan. Jadi setelah dilakukan pemodelan, lalu kita akan diperlihatkan ke rancangan. Nah, di pekan ke-12 dan pekan ke-13 itu ada presentasi individu. Saya targetkan karena kita ada sekitar 18 orang ya, 19 ada 19 orang, mungkin bisa 10 orang presentasi, 10 orang presentasi. Dan yang dipresentasikan adalah proyek Anda dalam menganalisis dan
melakukan perancangan sebuah sistem informasi. Jadi dari sekarang Anda sudah pikirkan atau maaf, Anda sudah PKR belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau pemrograman ada yang sudah? Mata kuliah pemrograman? Pemrograman web paling Pak. Pemrograman web. Oke. Di sana di pemrograman web membuat apa proyeknya? Bikin ini yang kayak selamat datang gitu Pak. Website ya, Pak. Website ya. Website sih Pak tadinya. Oke. Di antara Anda semua ada yang sudah memiliki kemampuan untuk membangun sebuah aplikasi siapa kira-kira? Iskia sih, Pak. Jago dia. Iskia? Anwar sih Pak. Anwar jago Pak. Iskia, Pak. Ya gue Pak. Saya tanya satu persatu dulu ya ke Hiskia ya. Hiskia sudah pernah buat aplikasi? Paling ya sesuai dengan ini aja sih Pak, kayak arahan dari tugas gitu atau persiapan sebelum UTS maupun UAS. Ikutin dari modul aja sih Pak palingan. Ikut dari modul ya? Disediakan sih paling, sama kadang-kadang kan nggak tersedia juga ya, kadang-kadang juga nyari sendiri gitu dari googling atau yang lain sebagainya gitu sih Pak. Oke, baik. Kalau untuk yang pekerjaannya di dunia IT ada tidak di sini? Atau di sini rata-rata pekerja atau campur? Campur, Pak. Campur, Pak. Saya nggak kerja. Hiskia tidak kerja ya? Tidak Pak, tidak kerja. Yang kerja di dunia IT ada? Miki enggak ada ya. Diki Pak, Diki. Diki Andriansa ya? Iya, Pak. Saya Purba, tanya ke Diki. Halo Diki. Halo Diki. Halo Diki. Laptopnya nggak support Pak. Ya. Laptopnya nggak support. Saya bilang beli lagi. Nah. Beli lagi deh. Mantap. Oke. Sarannya terbaik Pak. Jadi di mata kuliah saya akan mengantarkan bagaimana Anda melakukan menganalisis dan juga melakukan proses perancangan sebuah sistem informasi. Oke. Saya lanjutkan. Oke, ini adalah buku referensi yang bisa Anda dapatkan, bisa Anda beli ya. Beli bukunya, jangan lupa. Kalau misalkan Anda beli, biasanya Anda akan lebih menghargai dan akan dibaca yang gratisan. Ada yang sudah pernah beli buku secara online di Google? Ada yang pernah? Udah, Pak. Belum, Pak. Belum Pak, belum pernah. Udah. Yang pernah siapa? Nurul ya? Iya. Nurul pernah beli ya? Iya. Nurul beli buku apa saja? Novel, Pak. Novel. Kalau rata-rata harganya berapa, Nurul? Waktu itu sih beli yang 75-an, Pak. 75 ribuan ya? Iya. Ya, salah satu rekan Anda sudah pernah membeli novel dengan cara digital, dan ini sebetulnya perlu Anda coba semua, ya, semua yang ada di kelas saya, silakan dicoba untuk membeli buku minimal ini analisis dan perancangan sistem informasi. Harganya murah, hanya 75 ribuan kalau tidak salah. Sama seperti novel yang dibeli oleh Nurul ya tadi ya. Ya, Pak. Ada yang pemain Mobile Legends di sini? Banyak. Atau Free Fire? Iskia. Pensiun. Iskia Mobile Legend, Pak. Iskia. Rizky juga jago, Pak. Oke. Anda beli skin atau macam-macam atau tidak?
Saya nggak pernah beli skin Pak, gratisan. Saya gacha Pak, gacha. Nggak punya duit. Nyari enggak, Pak. Kalau ada yang pernah pernah diisi misalnya Anda beli aplikasi, beli games atau apa di lewat Google, ada yang pernah belum? Udah, Pernah, Pak. saya pernah. Rizkia, Nurul, pernah ya. Yang lain silakan dicoba, itu juga salah satu Pernah, Pak. Untuk memodernisasi pengetahuan Anda juga. Jadi ini sebagai contoh ya. Jadi Anda tinggal masuk ke play.google.com. Ini contoh-contoh banyak sekali, ada buku, ada yang di sana ada buku, ada kemudian film, ada aplikasi. Kalau buku komuter lengkap di sana. Kan tadi yang Anda cari analisis dan perancangan misalkan. Ini sudah saya beli. Kalau sudah saya beli berarti tidak langsung kelihatan harganya di sini. Yang lain Anda bisa beli murah-murah harganya. Harganya Rata-rata sekitar 75.000. Itu setara dengan Anda makan bakso 2 kali. Benar ya? Benar kan? Setara dengan makan bakso 2 kali. Bakso bujangan lah. Enggak pernah beli, Pak. Oke. Beli Atau beli Indomie Gokil 3 kali. Nah, di abnormal. Ada yang pernah? Enggak Pak, enggak pernah Pak. Enggak juga, Pak. beli Ngomong-ngomong, Indominya pada warkop, jajannya kemana ya? Aceng Pak. Nah, Bapak. Aceng, Pak. Ya kalau Makanya. Aceng berarti bisa buat beli mie ayam ya, mie ayam depan mie Iya. ayam depan kampus berarti berapa? 10 kali ya? Enggak, 7 kali makan Pak. 7 kali makan ya. Ya, 7 kali makan. blok Pak. Ini bukunya harganya 72.600 ya. Silakan Anda beli dan mungkin akan ada beberapa tugas dari sana. Bisa beli? Bisa Pak. Sanggup? Sanggup. Bisa Pak. Bisa, semoga Pak. Amin. Nanti tugas kedua atau tugas ketiga saya sampaikan itu. Beli buku analisis dan perancangan sistem informasi di Google. Dan melampirkan screenshot-nya pembeliannya. Nah, untuk buku referensi selanjutnya adalah buku dengan berbahasa Inggris, judulnya System Analysis and Design. Ya, ini dari Kendall, buatan Kendall, pengarangnya ya. Itu jadi Kenneth Kendall sama Julia Kendall. Saya lupa ya, suami istri atau saudara. Nah, ini bukunya untuk yang ini ada di e-learning, tapi saya pesan terhadap Anda bukunya untuk tidak di-share ke pokoknya tidak di-share, silakan untuk konsumsi Anda sendiri. Karena sejatinya buku ini buku yang berbayar. Jadi tidak untuk di-share. Silakan Anda konsumsi untuk diri sendiri untuk belajar saja. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi. Oh, kalau kita mulai jam 8 berarti selesainya jam berapa? Setengah 10 sih Pak. Ya? Setengah 10. Maksimal setengah 10 ya, Hamzah? Iya. Iya Pak. Kalau kurang dari itu bagaimana? Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Bagus. Lebih baik. Lebih baik. Saya izin dulu kepada Anda, kalau misalnya kurang waktunya, mohon untuk tidak ditagihkan nanti di akhirat ya. Enggak, Oh siap Pak. Tenang Pak, santai Pak. Tenang Pak. Dan tiba-tiba di akhirat kan susah enggak. ikhlas kok Gitu kita kan? Pak kalau waktunya kurang. Kalau kita jadi ikhlas Pak kalau kayak gitu. Pahala Bapak pertama kok Pak, Nah. tenang aja.
Iya, oke. Khawatirnya kan saya mau masuk surga terus ditahan sama, Pak dulu ngajarnya kurang 2 menit gitu kan. Enggak Pak, kita nggak setega itu Pak. Gaji Lanjut ya. Kita ke pengenalan analisis dan perancangan sistem informasi. Ya, jadi pertama kita akan belajar tentang konsep dasar dari sistem. Kita akan di mute ya, yang lain dulu. Di mute. Oke, sudah semuanya. Jadi nanti mungkin akan saya tanya satu persatu. Jadi silakan memperhatikan ya. Kecuali tadi si Diki ya, Diki lagi mau ganti laptop katanya. Punya banyak. Udah bisa, Pak. Oh, udah bisa. Diki apa kabar? Baik, Pak. Baik. Nah, laptopnya banyak berarti Diki. Mantap. Banyak, Pak. Ya. Nanti dibagi ke temannya yang nggak punya laptop ya. Siap. Oke. Tadi saya belum sempat nanya ya Diki. Jadi Diki bekerja di dunia IT ya, menurut informasi dari teman-teman. Iya, Pak. Diki bekerja di bidang IT ya? Iya, Pak. Di apa? Saya di DevNet-nya aja, Pak. Apa? Maaf? Di bagian internet. Di bagian internet. Perusahaannya apa? Jatayu. Berarti tempatnya Bu Lila dong? Iya. Betul ya? Adanya Pak. Iya, Pak. Oh, ada Bu Lila. Ya, salam buat Bu Lila ya. Oke, kita lanjut. Iya, Kak. Iya, Pak. Siap. Adanya beneran? Iya beneran Pak. Oke. Pantesan laptopnya banyak. Oke, lanjut. Kita ke konsep dasar sistem ya. Jadi sistem itu secara definisi adalah kumpulan dari elemen-elemen. Kalau misalkan kita bicara tentang sistem komputerisasi, maka elemen tersebut berupa ada data, kemudian ada jaringan kerja, dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, kemudian ada sumber daya manusia, ada sumber daya teknologi, baik hardware maupun software, yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang sama. Jadi kalau misalkan kita sampaikan seperti ini, sistem pembuangan sampah, kita belum bicara tentang berbasis komputer ya misalkan. Ada sistemnya? Oh ada. Memang sistem pembuangan sampah seperti apa? Oh ada petugasnya, komponen-komponennya ya, elemennya ya. Ada petugas sampahnya, kemudian ada warganya, kemudian ada tempat sampahnya, yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan atau tujuan atau sasaran tertentu yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuang sampah. Kemudian di situ ada prosedur-prosedur, misalkan prosedurnya apa? Oh, buang sampah itu kalau bagi warga misalkan dia harus dibuang sebelum jam 1 karena jam 1 akan ada petugas sampah yang berkeliling untuk mengambil sampahnya. Kurang lebih seperti itu. Dan di dalam konsep dasar sistem ada namanya sistem life cycle atau siklus hidup sistem ya. Apa itu? Yaitu input, proses, dan output. Input dari sistem apa, kemudian diproses, outputnya hasilnya seperti apa. Oke, lanjut. Kita akan bicara kemudian tentang siklus hidup informasi atau information life cycle. Ya. Jadi kalau untuk siklus hidup informasi adalah merupakan
pengelolaan informasi melalui proses menjadi penggunaan untuk mengetahui ya kapan sebuah informasi itu diformulasikan, kemudian dirasionalisasi, dan pada akhirnya informasi tersebut dibuang atau tidak digunakan lagi. Nah, dalam manajemen siklus hidup informasi ada beberapa pertimbangan untuk informasi. Ya, kan kita kan bicara tentang sistem informasi ya. Jadi kita pertama membicarakan tentang sistem, kemudian yang berikutnya adalah membicarakan tentang informasi. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah bedanya data dengan informasi? Ada yang mau jawab? Aku, Pak. Ya, Jessica. Cijes. Aku, Pak. Ya, Pak, kalau data itu berupa kumpulan fakta yang belum diolah, Pak. Kalau informasi itu berupa berupa data-data yang udah diolah, jadi bisa bisa berguna bagi yang menerimanya, yang informannya gitu bisa berguna, Pak. Bisa bisa berguna bagi penerima yang menerima informasi tersebut. Kalau data itu belum diolah menjadi informasi, jadi baru berupa fakta-fakta gitu, Pak. Contoh data misalkan apa? Contoh data kayak misalnya hasil kuesioner gitu kan, itu kan masih berupa data, Pak, yang kayak Microsoft Excel, diolah di Microsoft Excel tuh ya, Pak. Misalnya datanya sekian persen gitu. Nah, itu merupakan contoh data. Oke, terima kasih Jessica. Benar apa yang dikatakan Jessica bahwa data adalah kumpulan fakta-fakta yang tapi masih belum memiliki bukan makna juga ya, akhirnya kurang lebihnya hubungannya antara data dengan informasi. Data yang diolah itu kemudian akan menghasilkan informasi. Contoh data misalkan ada nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa data atau informasi? Data sih, Pak. Data. Nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, kemudian pembayaran dan seterusnya. Tapi ketika data tersebut diolah, disatukan, misalkan informasi mahasiswa STEMIK Rosma dengan jenis kelamin laki-laki ada berapa misalkan. Nah, di sana sudah menjadi informasi. Di dalamnya terdapat data nama mahasiswa, kemudian nomor induk mahasiswanya, dan seterusnya. Dan di dalam informasi itu ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah bagaimana informasi itu diciptakan. Ya, sebentar. Jadi bagaimana informasi diciptakan. Ya. Jadi ada informasi yang berhubungan dengan satu sistem atau sistemik, ada juga informasi yang sifatnya environmental. Kemudian yang lain, ada bagaimana informasi itu disampaikan. Ada informasi one to many, ya, satu ke banyak. Ada informasi white paper misalkan, ada informasi website frequency asked question, ya. Kemudian ada website informasional, dan banyak hal yang disampaikannya berbeda-beda. Contoh misalkan untuk website itu adalah one to many presentation, ya. Bisa disampaikan misalkan ada situs tertentu di mana informasi itu diberikan untuk banyak orang. Ada juga contoh lain adalah one-to-one presentation. Ya. Itu contohnya misalkan Anda memberikan informasi dari mulut ke mulut, menyampaikan kepada teman, berbicara di telepon, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bagaimana
informasi setelah dikelola. Ya, informasi itu bisa dikelola, kemudian bisa dilakukan manipulasi dan seterusnya. Di sana ada komplektivitas informasi, proses penciptaannya seperti apa, kompleksitas manajemen sistem, dampak finansial, dan seterusnya. Lanjutnya adalah jenis informasi yang diciptakan. Jenis informasi yang diciptakan itu ada namanya tacit, ya. Jadi disimpannya itu secara informal, seperti memori manusia, local hard drive, IP system, dan seterusnya. Lalu kemudian ada yang sifatnya eksplisit. Ya. Eksplisit adalah informasi ini diciptakan dan disimpan secara formal, seperti misalkan disimpan di network share, di internet, ada di knowledge management system informal, sistem manajemen dokumen, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk informasi, kita ada source value-nya atau nilai sumbernya adalah usia informasi, kemudian apakah informasi tersebut dekat dengan pelanggan, sumber informasinya siapa, dan interaksi sebelumnya dengan sumber tertentu. Oke. Lanjut. Nah, kita akan bicara tentang kualitas informasi. Saya ada 2 contoh informasi. Saya ingin bertanya kepada Anda, mana yang berkualitas? Yang pertama adalah informasi bahwa Rizky Bilal punya hubungan asmara dengan, siapa ya, saya lupa namanya. Ada yang tahu? Lesti, Pak. Lesti, Pak. Nah, Anda lebih tahu daripada saya. Rizky Bilal ada hubungan asmara dengan Lesti, itu informasinya. Informasi berikutnya adalah Ki Karawang merupakan, di Karawang data mengatakan bahwa pasien COVID terus meningkat hari per harinya. Dari 2 informasi tersebut, mana yang berkualitas? COVID. Yang sakit itu Pak, yang COVID. COVID. Ada yang mau menjawab yang lain? Kalau kata aku sih, dua-duanya berkualitas, Pak. Tergantung ke siapa informasinya dikasih gitu loh, Pak. Karena kemarin menurut Pak Yudiana, informasi itu berguna kalau benar, akurat, lengkap. Dua-duanya bisa jadi benar, bisa cukup lengkap juga, tapi untuk akuratnya kan tergantung gitu, apa mengarahnya ke siapa gitu. Kalau untuk mahasiswa mungkin yang bermanfaat itu yang COVID, tapi kalau kayak ke ibu-ibu bisa jadi yang soal Rizky tadi bermanfaat gitu, Pak. Oke, terima kasih jawabnya Vina. Menurut Vina, dikatakan berkualitas dari aspek apa? Yang ada di layar kan ada intrinsik, accessibility, kontekstual, representasional. Apa yang disampaikan oleh Vina tadi kaitannya dengan kualitas informasi dalam konteks apa? Kalau kata aku, kayaknya yang nomor 4. Nomor 4, iya, cuman sepertinya saya akan lebih sepakat terkait dengan relevansi ya tadi ya. Relevansi informasi ya. Tadi Vina sempat menyinggung bahwa kalau informasi tentang Lesti dan Rizky Bilal itu relevan dengan ibu-ibu rumah tangga. Aduh, saya takutnya menyinggung. Ada yang ibu rumah tangga ya? Tidak semua maksudnya ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada Pak, single Pak. Masih single semua, Pak. Semua ya? Iya, iya. Contoh misalnya ibu-ibu secara umum ya. Misalkan lagi di tempat sayur. Terus ada satu ibu ngomong seperti ini, Rizky Bilal ada hubungan sama Lesti loh gitu. Terus kemudian ada satu ibu-ibu yang ngomong,
peningkatan jumlah penderita COVID di Karawang merupakan yang terbesar di Jawa Barat. Kira-kira ibu-ibu lebih memilih mendengar informasi lanjutannya dari yang mana? Bingung sih Pak. Di lingkungan lebih condongnya ke COVID sih Pak. Di lingkungan condongan ke COVID ya. Tapi ini subjektif sih sebetulnya. Akhirnya subjektif ya. Tergantung relevansinya ya. Ketika misalnya tadi yang disampaikan oleh Vina ya. Ketika relevansinya tadi dengan gaya saya menyampaikan saja sudah jelas informasinya. Contoh seperti ini ya gayanya. Jeng si Rizky Bilal itu nikah. Dia punya hubungan asmara loh sama si Lesti gitu. Kalau yang satu ibu-ibu yang itu bilang, Jeng, menurut data bahwa COVID-19 di Karawang merupakan yang terbesar di Jawa Barat. Kira-kira menarik yang mana? Yang COVID, karena ada data. Iya ya, mungkin Anda belum pernah bergaul di ini ya, di tongkrongan tukang sayur ya. Pernah Pak. Belum. Iya, mohon maaf, saya agak ini mungkin Alfamart Pak. Pak. Saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf ya, pendekatannya kayaknya kurang ke Anda ya. Oke, kalau gitu saya gantilah topiknya misalnya. Di Mang Aceh Pak, di Mang Aceh. Di Mang Aceh Pak. Kalau tukang sayur nggak pernah ke tukang sayur. Oke lah, saya ngomong seperti ini ya. Ada K-popers di sini? Jaladri, Pak. Ada Pak. Jaladri, Pak. Yang kayak ya tiba-tiba kayak gini misalnya. Jeng enggak ya. Friend, si Suga sama si Jin berantem loh gitu. Misalkan. Informasi nih si Suga sama Jin berantem sih. Terus yang satu lagi akan ngomongin COVID gitu. Blackpink Pak, Blackpink mau collab sama PUBG Pak. Aduh, iya. Berarti artinya kita bicara tentang kualitas informasi, relevansi ya. Itu termasuk salah satu dimensinya dari kualitas informasi. Kemudian apakah berkualitas untuk Anda yang tidak suka K-pop? Saya rasa juga nggak pengaruh ya. Contohnya nih, itu si Jin ulang tahun. Kalau ulang tahun dia senang loh dikasih dasi misalkan. Oh, tapi aku lebih suka sama si Suga loh gitu. Enggak, aku suka sama Jimin gitu. Dan seterusnya. Oke, saya bukan K-popers ya, cuman saya tahu namanya aja. Kalau K-popers juga nggak apa-apa, Pak. Saya bukannya di Google tadi, saya baru tahu. Oke. Sigap juga Bapak. Ngaku aja, Pak. Enggak, saya penggemar bola kok, tenang aja. K-popers ada penggemar bola juga ya? Bola Korea. Kayaknya ada sih, Pak. Oh, jangan salah, pelatih timnas dari Korea loh. Ya kan? Oh iya, betul, Pak. Oh iya, benar, Pak. Nggak salah kok, Pak, itu betul. Iya. Jadi kita harus suka K-pop karena pelatih timnas orang Korea. Ya. Lanjut, kita akan bicara satu persatu terkait dengan kualitas informasi ya. Yang pertama kita bicara tentang kualitas informasi, di mana kualitas data diketahui secara langsung dari informasi. Itu namanya intrinsic information quality. Yang pertama, akurasi. Jadi informasi dikatakan berkualitas dari sisi intrinsik, akurasi itu dia harus bebas dari kesalahan. Tidak bias, kemudian tidak menyesatkan, dan harus jelas maksudnya apa. Itu namanya akurasi. Nah, kalau misalkan tidak akurat, maka dia akan menyebabkan kerusakan data dan seterusnya. Lanjut, ada objectivity. Tadi akurasi sudah, kemudian ada objectivity. Itu artinya sejauh mana informasi itu tidak bias, berprasangka, dan tidak memihak ya, objektif gitu. Ini informasinya objektif atau tidak gitu. Mungkin beberapa waktu yang lalu
yang suka suka ikut di dunia politik, banyak informasi yang sifatnya tidak objektif kan, karena memang mendukung salah satu paslon misalkan. Kalau yang objektif, dia harus tidak memihak dan tidak berprasangka. Lanjut, believability. Believability adalah ini sejauh mana informasi itu dianggap benar dan kredibel. Terpercaya ya, dalam hal ini terpercaya. Dan yang terakhir di sisi intrinsik itu ada yang namanya reputation. Reputation adalah sejauh mana informasi ini sangat dihargai. Ya. Reputasinya bagus nggak? Terlihat dari mana? Terlihat dari yang menyampaikan informasi. Contoh, misalkan tadi disampaikan kan, namanya siapa tadi ya? Hizkia ya. Hizkia kan itu suka K-pop, tadi dibilangnya seperti itu. Nah, lanjutnya Jaladri misalkan, Jaladri dia tidak suka K-pop, tapi tiba-tiba Jaladri menyampaikan informasi bahwa bla 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 bla, sementara kita tahu reputasinya bahwa Jaladri sebetulnya bukan K-popers. Tapi kalau ada informasi datangnya dari Hizkia tentang informasi K-pop, karena reputasinya yang baik, karena dia tahu bahwa oh dia memang penggemar, maka orang akan cenderung lebih percaya terhadap informasi yang disampaikan oleh Hizkia. Lanjut. Dimensi yang berikutnya adalah accessibility. Jadi sejauh mana informasi tersedia. Yang pertama adalah accessibility-nya itu sendiri, yaitu informasi ini dikatakan berkualitas ketika dapat diakses dan diperoleh ketika diperlukan. Ya. Lanjutnya adalah access security. Kalau untuk access security, jadi informasi dikatakan berkualitas ketika informasi tersebut, ya. Sebentar, saya agak kehilangan kata-kata ya, kurang lebihnya seperti apa. Ya, contohnya misalkan bahwa ini berkualitas ketika ada ya beberapa hal ya, informasi sifatnya harus konfidensial, maka ketika informasi sifatnya konfidensial, maka perlu dilakukan pengamanan. Kan misalkan kita punya data yang sifatnya private ya, atau yang rahasia ya, kalau misalkan kita tidak melakukan pengamanan terhadap data tersebut, maka data tersebut dikatakan bisa jadi kualitas informasinya menjadi kurang baik. Lanjut, contextual IQ atau contextual information quality. Dimensinya apa saja? Yang pertama ada relevansi atau jadi gini. Relevansi itu tadi kita sudah beberapa kali singgung, berarti informasi ini harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Dan memang kita sampaikan bahwa relevansi informasi untuk tiap-tiap orang yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Jadi Anda contohkan satu, misalkan tadi informasi Rizky Bilal dengan Listi, itu merupakan informasi yang relevan dengan contohnya adalah ibu-ibu yang ngobrol di tukang sayur misalkan. Tapi kalau misalkan obrolan mahasiswa mungkin beda lagi, ada yang ngobrolin bola dan seterusnya, tergantung relevansinya. Lalu kemudian ada value added. Untuk value added adalah sejauh mana informasi tersebut bermanfaat dan memberikan keuntungan dari penggunaan informasi tadi, ya. Lalu ada timeline. Untuk timeline ini adalah bagaimana informasi itu harus tepat waktu ya, tidak usang. Nah, itu kalau dikatakan, contoh misalkan tadi Anda misalkan ngobrol soal informasi yang udah lama banget, itu apa kira-kira? Di tongkrongan misalkan Anda ketemu dengan penggemar bola misalkan, terus Anda ngomong, Runi kemarin baru ditransfer lo ke MU.
dari mana informasinya? Ternyata ya fatal, bisa berakibat fatal karena tidak informasi sudah usang lah, kurang lebih seperti itu, sudah basi ya kalau anak sekarang bilangnya. Lanjut ada completeness. Kalau untuk completeness, informasi ini harus lengkap gitu. Kalau tidak lengkap, maka bisa dikatakan ya informasinya, misalnya informasinya sebagian-sebagian gitu ya, maka kualitas informasi kurang begitu bagus. Selanjutnya adalah jumlah dari informasi atau amount of informasi, ya, di mana dimensi kualitas informasi yang satu ini mengacu pada jumlah atau volume informasi yang tepat gitu. Kurang lebihnya apa ya? Jadi harus memiliki tingkat keluasan dan kedalaman ya, kurang lebihnya seperti itu. Kadang-kala kita butuh data yang sifatnya detail. Lanjut adalah representational information quality. Itu ada, ini kaitannya dengan penyajian informasi ya. Ada interpretability. Interpretability adalah terkait dengan apa ya, format yang sesuai ya sebetulnya, tergantung pada pengguna informasi yang mana. Terjemahannya seperti apa. Lanjutnya adalah easy of understanding atau kejelasan informasi ya, tidak ambigu, mudah dimengerti lah, kurang lebihnya sih banyak seperti itu. Informasi dikatakan berkualitas jika mudah dimengerti. Lalu consistent representation artinya sejauh mana kalau misalnya kita punya ringkasan informasi itu mewakili keseluruhan informasi gitu. Lalu ada konsisten, artinya informasi itu harus konsisten, dan easy of manipulation atau mudah dilakukan manipulasi ya, dikombinasikan dengan informasi yang lain misalkan dan masih relevan. Oke, lanjut. Nah, kita kemudian akan bicara tentang analisis dan desain sistem informasi. Nah, analisis dan desain sistem informasi ini itu untuk apa sih gitu ya? Untuk apa kita perlu melakukan proses analisis dan sistem informasi? Kurang lebihnya ya, jadi untuk APSI ini itu digunakan ketika Anda ingin menciptakan atau ingin mengelola sistem informasi. Agar apa? Agar membantu proses bisnis dimanapun Anda berada, kaitannya dengan yang membutuhkan, apalagi sistem informasi berbasis komputer misalkan. Ya. Dan tujuan utamanya ya untuk analisis dan desain sistem informasi ini adalah untuk bisa memperbaiki sistem organisasi, baik melalui penerapan software yang bisa membantu karyawan, atau juga dengan memperbarui aplikasi yang sudah ada. Dan APSI ini digunakan untuk menciptakan dan mengelola sistem informasi dalam melakukan fungsi dasar bisnisnya. Fungsinya seperti apa sih gitu? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa tujuannya adalah memperbaiki sistem organisasi melalui penerapan software. Nah, kemudian hasilnya itu bisa berupa subsistem baru, atau mungkin bisa juga komponen baru atau serangkaian transformasi baru gitu. Ya. Oleh karenanya tahapan analisis dan sistem informasi itu kurang lebih kita bisa melihat sistem lamanya seperti apa sih, saat ini sistem yang dipakai seperti apa, ya, manualkah atau sudah terkomputerisasikah. Lanjutnya kita melakukan pengusulan sebuah sistem. Kita mengusulkan sistem, kemudian apakah perlu ditambahkan feature atau layanan, dan pada akhirnya kita melakukan desain sistem baru. Jadi mengimplementasikan sistem baru seperti apa. Itulah kurang lebihnya gambaran kita mau kuliah APSI ngapain aja sih, ya, kurang lebih seperti ini.
lanjut. Berikutnya adalah, tadi adalah ada kita melakukan analisis dan desain sistem informasi. Lalu kenapa sih perlu mengkonsep sebuah pengembangan sistem informasi? Salah satu tujuan pengembangan sistem informasi, ada 3 ya, kurang lebihnya, bukan salah satu ya. 3 di antara beberapa tujuan pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah untuk membentuk sebuah sistem yang terintegrasi. Bisa jadi misalkan di sebuah organisasi, itu sistemnya masih sendiri-sendiri. Contoh misalkan kalau di perusahaan itu ada bagian purchasing, dia punya sistem sendiri. Di bagian SR, dia punya sistem sendiri. Bagian produksi, dia ada sistem sendiri. Tidak terintegrasi. Padahal sebetulnya misalkan dengan dikembangkannya sistem informasi, sistem-sistem yang ada di bagian tersebut, organisasi tersebut bisa terintegrasi, bisa menyatu. Contoh misalkan sistem informasi di produksi. Dia bisa ambil dari data sistem informasi di SR misalkan, atau human resource. Contohnya misalkan dia butuh data karyawan. Dia butuh data karyawan tersebut cuti atau tidak, berapa kali cuti misalkan. Terkoneksi dengan sistem. Kemudian sistem SR juga bisa membuat monitoring, misalkan, kita punya operator ini, dia dianalisis bahwa tingkat pekerjaannya ternyata dia banyak misalkan banyak lembur. Ternyata kalau misalnya banyak lembur, dia ternyata banyak sakitnya juga. Karena lembur jadi sakit misalkan. Jadi terintegrasi dengan sistem-sistem yang ada. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk bentar. Yaitu ini sudah yang pertama, yang kedua untuk mencapai efisiensi pengelolaan sistem. Ya. Harus efisien dalam ketika kita melakukan pengelolaan sistem dengan melakukan pengembangan sistem informasi. Menjadi lebih efisien. Contohnya yang tadi ya, dengan sistemnya terintegrasi, sehingga kita tidak ada pengulangan data lagi, dan seterusnya. Sehingga sistemnya efisien. Berikutnya adalah untuk tujuan lainnya adalah untuk mendukung keputusan manajemen. Jadi untuk melengkapi informasi ya kurang lebih, melengkapi informasi yang akan digunakan kemudian untuk kebutuhan, contohnya proses pengambilan keputusan. Atau misalkan mengambil informasi yang perlu disampaikan seperti apa. Contoh seperti ini. Tadi disampaikan bahwa sistemnya terintegrasi, sudah efisien, sudah ada sudah ada informasi bahwa ternyata karyawan yang banyak lembur itu ternyata banyak sakitnya juga. Nah, ini perlu ada keputusan manajemen seperti apa. Oh, ternyata berarti kita harus batasin lemburannya nih. Kenapa? Karena dengan harapan ketika lemburan turun, jumlah cuti sakitnya juga turun. Contoh seperti itu. Oke. Itu adalah tujuan dari mengembangkan sebuah sistem informasi. Kenapa dikembangkan? Lalu ruang lingkup pekerjaannya apa saja sih dalam pengembangan sistem informasi? Kita bisa katakan bahwa cakupannya ya. Sebentar. Mohon maaf. Jadi dalam ruang lingkup pekerjaan pengembangan sistem informasi, itu ada beberapa hal pokok yang perlu diketahui. Yang pertama adalah cakupan aktivitas dari pengembangan sistem informasi.
aktivitasnya apa saja sih ketika misalkan kita membangun sistem informasi. Contoh misalkan Anda membuat aplikasi yang sekarang sudah dipakai oleh Rosma, sistem informasi akademik misalkan. Oh, apa sih yang harus saya lakukan? Apa saja aktivitasnya? Disebutkan di sini yang pertama adalah pembangunan perangkat lunaknya. Setelah itu, buat basis datanya. Data-datanya seperti apa? Yang A itu poin pembangunan perangkat lunak adalah membangun aplikasi ya. Kemudian poin C adalah konfigurasinya seperti apa. Saya perlu pengadaan hardware seperti apa untuk mendukung sistem informasi akademik misalkan. Perlu tidak pemasangan dan instalasi perangkat keras, contohnya saya perlu server kah, atau misalkan, agar mahasiswa bisa akses melalui WiFi, oke. Atau, saya perlu mahasiswa itu bisa akses dimanapun. Oke, berarti ini harus sistem kita harus terkoneksi ke internet misalkan. Dikonfigurasi. Lalu ada pembuatan prosedur, aturan, dan petunjuk pemakaian sistem. Contoh lagi misalkan Rosma membuat sistem e-learning ya. Nah, itu perlu petunjuk pemakaiannya seperti apa. Karena ini adalah bagian dari aktivitas pengembangan sistem informasi. Yang dilakukan apa? Contoh misalkan Rosma besok akan melakukan sosialisasi terkait dengan implementasi pengembangan sistem e-learning misalkan. Dilakukan proses training. Lalu juga ada yang ini, personal pelaksana ya, maksudnya tentunya sebelum dilatih untuk menyampaikan ke user, admin Rosmanya pun pasti sudah dilakukan pelatihan. Itu adalah cakupan aktivitas dari pengembangan sistem informasi seperti apa. Dan di Rosma saya rasa masih cukup punya potensi untuk berkembang ya. Banyak di kepemimpinan Bu Lila ini banyak gebrakan, banyak hal-hal baru yang sifatnya positif untuk Rosma. Oke. Lanjut. Kita bicara tentang tadi ruang lingkup pekerjaan pengembangan sistem informasi apalagi yang perlu diketahui, poin-poin pentingnya. Poin kedua adalah bentuk pengembangan sistem informasi. Seperti apa saja sih pengembangan sistem informasi? Oke. Yang poin A, ini ada transformasi sistem lama yang masih manual ke sistem baru yang berbasiskan komputer. Contoh misalkan ini, di Rosma sebelumnya tidak ada e-learning, sistem e-learning. Masih belajar yang manual, langsung harus tatap muka misalkan. Karena COVID, jadi diakselerasi, perlu ada pembelajaran berbasis komputer. Ya udah langsung transformasi tuh. Transformasi sistem lama dengan pengajaran secara manual menjadi yang seperti saat ini. Kemudian berikutnya adalah bentuk-bentuknya migrasi sistem lama ke lingkungan yang baru dengan platform yang berbeda. Ya. Kalau yang ini misalkan ini bicara lebih teknis ya. Awalnya misalkan Rosma dia menggunakan platform CMS biasa. Lalu dia kemudian tidak menggunakan contohnya misalnya pakai apa ya? PHP misalkan. Sistem yang lama pakai native PHP. Kemudian dia berubah ke contohnya dia menggunakan framework PHP. Entah Laravel atau yang lain misalkan. Dia gunakan itu. Dengan platform yang berbeda. Contoh yang sebelumnya website hanya bisa diakses lewat platform komputer, kemudian dengan pengembangan sistem informasi, sistem tersebut kemudian bisa diakses melalui handphone dengan tampilan yang sesuai. Contoh. Lanjutnya adalah memperbaiki dan melengkapi kekurangan sistem lama, di-upgrade.
Ini sih biasa terjadi ya, upgrade ya kecil lah sifatnya, atau biasa disebut dengan continual improvement. Dan yang bentuk terakhir adalah sistem reengineering. Kalau untuk sistem reengineering, ini sistem informasinya dilakukan perubahan besar-besaran ya. Biasanya kan ada kebijakan baru, dan seterusnya. Dan akibatnya dari sistem reengineering, maka semua komponen sistem informasi itu dilakukan perubahan biasanya. Ya. Saya kurang tahu ya, di Rosma pernah dilakukan ini atau tidak gitu. Jadi sistem informasi akademiknya awalnya A, terus diganti total dengan B. Karena ada beberapa kebijakan yang perlu segera dilakukan, dibuat. Oke, lanjut. Terakhir, kita bicara tentang strategi pengembangan sistem informasi. Dalam mengembangkan sistem informasi, strateginya seperti apa sih gitu? Strateginya bisa dipilih ya, salah satunya pertama menggunakan paket perangkat lunak. Artinya ketika kita menerapkan sebuah sistem, tidak selalu kita membuat benar-benar coding dari awal. Tapi kita bisa menggunakan strategi ini, jadi dengan cara kita membeli paket sistem informasi yang sudah ada di pasaran, yang sudah siap pakai. Contoh misalkan ada ERP, kita bisa pakai SAP misalkan. Atau program accounting, ada pakai Zahir Accounting misalkan. Beli yang sudah tersedia. Dan nanti pemakaiannya itu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Apa saja. Dan biasanya ini cepat tapi tidak selalu customize atau sesuai dengan keinginan. Berikutnya adalah membangun perangkat lunak aplikasi. Ya, program dari awal gitu. Jadi tahapan-tahapannya sesuai dengan software life cycle ya, atau software development life cycle ya. Ini istilahnya dari awal disesuaikan kebutuhannya. Selanjutnya adalah mengembangkan secara iteratif atau bertahap ya, tidak langsung kemudian sistem diganti dengan aplikasi yang baru. Selanjutnya adalah mengintegrasi sistem, subsistem. Jadi contoh yang tadi saya sampaikan, oh di bagian A sudah ada sistem, di bagian B sudah ada sistem, terus dilakukan analisis, apakah sistem ini bisa diintegrasikan? Oh ternyata bisa. Nah, dikembangkanlah strategi pengembangan sistem informasi menggunakan integrasi sistem. Oke, materi kuliah kita pada malam hari ini sampai pada konsep ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Halo. Belum ada, Pak. Baik. Kalau belum ada, karena waktu sudah malam, kita langsung kuis ya. Boleh. Silakan Anda akses ke sini, ke www.kahoot.it. Silakan diakses. Kemudian ketika diminta kodenya, silakan Anda masukkan kodenya. 9354818. Sekarang, Pak. Oke. Sekarang langsung tungguin. 93. Dibuka aplikasinya. 9354. Langsung kuis kita. Pak, ini nickname-nya nama kita sendiri, Pak. Ya, nama. Ya, Vina sudah masuk. Nama Anda. Boleh jangan nama samaran ya. Terus ini ngapain, Pak? Tunggu dulu. Login dulu sebentar. Kuis kita.
Presentasi saya kelihatan ya? Pak, tungguin Pak. Kelihatan, Pak. Ya, saya tungguin. Tinggalin Pak, tinggalin. Oh, siap-siap, baru 10 orang. Dulu Pak. Ini baru pertama kali Anda pakai Kahoot ya? Serius? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Pak, pertama kali. Mau pindah browser dulu Pak. Silakan. Apa? Turun. Saya pernah, tapi ponakan sih, Pak. Pernah ya? Iya, cuman ngikutin ponakan. Oh, ponakan. Iya, Ya. bukan saya. Pokoknya seru lah. Nanti dijawab. Waktunya 20 detik per soal. Nanti langsung tahu siapa yang rankingnya gitu, yang jawab cepat gitu. Dan benar. Pindah ke apa ya Pak? Bentar. Ya, silakan. Ini saya tunggu. Bapak, pertanyaannya di yang tadi Kahoot atau gimana? Di Kahoot. Oke. Nanti setelah saya start, nanti ada pertanyaan. Nah, biasanya di pertanyaannya Anda lihat di mana? Di layar. Ya. Di layar yang saya presentasikan. Jawabannya nanti ada kayak warna sama lambang gitu. Anda tinggal pencet saja yang mana gitu. Contohnya misalnya ada jawaban yang salah, misalkan ada pencet yang jawaban tersebut. Atau ada true false misalkan, ada yang pencet ini benar atau salah. Oh, ternyata ini benar ya, ada pencet yang true misalkan. Udah? Udah. Baru 14 nih. Masih harusnya ada 21. Apa ada yang join 2 kali? Kayaknya nggak ada. Pak, ini pertanyaannya lihat di layar, Pak. Ya di layar. Saya belum start ya, masih nunggu teman-teman yang lain yang belum. Baru 15. Kurang 21. Dewi Mutiara, oke. Kita tunggu ya. Woi, Belum ayo kerja. deg-degan nih. Ya kalau misalkan yang nggak ikut Kahoot berarti dia cuman join doang, tapi dia nggak merhatiin, nggak ikut. Yang nggak ikut Kahoot, yang nggak hadir. Dia cuman join Classroom, tapi habis itu ditinggal. Alah, ditinggal. Mau tidur, Pak, biasanya, Pak. Atau tidur. Ini saya selalu pakai dia. Kemungkinan akan selalu saya pakai ya di akhir kuliah kita. Jadi ketahuan siapa yang merhatikan. Oke, baik. Teman Anda yang 5 orang yang belum join artinya atau ada masalah? Udah semua ya? Sementara ya, yang 5 berarti memang mungkin tidur ya. Mungkin tidur. Dari tadi loading terus, Pak. Muter-muter. Serius nih. Dewi kayaknya perlu pindah ke Rengas Dengklok Kota deh. Di sini sinyalnya bagus. Kok nama saya di situ coret ya Pak? Loading terus, Nurul Pak. Setiawan. Nurul? Iya. Enggak, Nurul. Oh, enggak. Enggak, cuman karena saya ini aja. Oh, saya lihat, Pak. Kirain. Oke, yang belum berkesempatan kita lewati dulu ya. Oke. Saya akan start soalnya, siap?
Sudah siap semuanya? Oke, Pak. Baik, kita mulai. Satu soal itu biasanya 20 detik. Kita mulai soal pertama. Mata kuliah APSI. 3, 2, 1. Berikut ini adalah komponen sistem life cycle, kecuali yang mana? Ya, udah 4 menjawab, 5, 6 menjawab, 9, 10. Ya, waktunya cepat ini. Ada satu yang belum jawab nih. Ya, udah semua. Yang menjawab benar ada 11 orang. Baru satu. Alhamdulillah. Padahal saya asal nembak loh Pak itu Pak. Udah ada yang salah benar. Pencet Oke, ya. skor tertinggi itu Hiskia Budiman untuk soal nomor 1 nih. Dia tepat jawabnya dan benar. Oke. Masih ada 4 soal ya, Anda bisa mengalahkan Hiskia sebetulnya. Yang lain masih punya kesempatan. Lanjut ya. Lanjut Pak, lanjut. Ada deg-degan Mas. Nggak terima saya Pak, Iskia Pak. Lanjut soal nomor 2. True or false? Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang sama. True or false? Silakan jawab. Ada 7. Ya, ada 2 orang yang salah menjawab. Ada 2 orang yang salah menjawab, tapi rata-rata benar. Kita lihat sekarang skornya. Iya, Vina mulai merangkak naik. Ayo balap. Kotak mas saya nggak ada itu. Woi, minggir. Iskia masih. Punten. Ini 5 terbesar ya, 5 besar ya. Nah, masih ada 3 soal lagi. Anda punya kesempatan untuk mengalahkan Hiskia. Saya makin nggak terima nih Pak Iskia Pak. Dikungki. Lanjut ya, soal nomor 3. Lanjut Pak. Oke, berikut ini yang tidak termasuk dimensi kualitas informasi adalah mana? Eksplisit, kontekstual, intrinsik, accessibility. Salah. Tahu. Salah ya. Orang tuanya, oh iya nah. Iya, yang jawab benar ada 6. Punten, Punten, Akang Teteh. Siap, kita lihat nomor 1-nya. Oh, Hiskia tergeser. Ternyata Hiskia salah. Rizky mantap. Jauh, euy. Jaladri S siapa Jaladri S? Hadir, Pak. Kopers pakai Oke, good. Ini Jafar naik. Siapa namanya? Ketua kelas Vina mana? Apa turun? Gak tahu nih Pak. Makanya perhatikan berarti. Lanjut. Pak. Lanjut soal berikutnya. Lanjut Pak. Ada 2 soal lagi ya. Oke. Berikut ini adalah tujuan pengembangan sistem informasi. Kecuali yang mana? Kotak deng salah. Kotak. Salah pencet. Kotak segitiga Dan bulat 13 doang. orang menjawab benar. Dan tapi masih ada yang salah juga ternyata ya. Wah, ya. Salah pencet, Pak. Kira-kira siapa yang menjawab dengan cepat dan benar? Kita lihat apakah ada pergeseran. Oh, Jaladri masih memimpin, disusul Jafar, Rafanisa, dan Nurhaja Umay. Ya. Satu lagi.
Satu lagi ini adalah true and false. Siap, kita lanjut. Oke, true or false. William Stalling adalah pengarang buku System Analysis and Design Global Edition 9, edisi ke-9, sebagai referensi kuliah kita. Apakah pengarangnya William Stalling atau bukan? William Stalling atau bukan? Salah. Dedon. Ya, yang menjawab benar hanya 7 orang. Aku pencet. Kenapa salah? Langsung Jawabannya yang benar adalah salah. Astaga. William Stalling itu bukan pengarang buku ini, yang mengarang adalah Kendall. Oke. Udahan. Kendall. Oke, kita akan lihat hasilnya ranking 1 yang sudah siap. Ya Allah, jauh banget. Salah Ini perlu di next nggak nih? Astaga. Perlu Pak. Kita lihat siapa dari antara yang paling jago di mata kuliah teman pertama. Oke, podiumnya juara 3 Iskia Budiman, nomor 3. Nomor 2 dan Raja Umay. Juara 1 adalah siapa? Datri. Saya juga besar Pak, masuk. Tolonglah. Yang juara Coba yang Terbaik ya. Tolong yang juara. Jafar, tolong Kopi Mang Aceh gratis ya. Juara yang paling bawah berapa, Pak? Silakan Jafar mau berbicara mungkin kiat-kiatnya supaya Anda bisa menang gitu ya. Apa? Gak usah Pak, saya nggak mau dengar Jafar ngomong Pak. Yang penting sih memperhatikan Pak. Jangan main game gitu. 456-nya nggak ada, Pak. Kalau Rizky Haryanto sambil main game itu Pak. So tahu men. Jujur lu main game PES ya? Lu jangan penipu. Makanya marah. Rizky jangan main Magic Chess terus, lagi belajar juga. Tadi jarinya keseleo gang. Ya, runner up-nya nomor 4 dan nomor 5 tadi ada si Rizky Pak udah fix. yang mana ya, saya Lihat skor semuanya dong, Pak. Kita lihat semuanya dong. mau lihat semuanya ya? Pak, lihat semuanya. Sebentar ya. Menang nomor 1. Mau lihat rankingnya? Rizky keberapa itu? Rizky nomor 8 ya. Wah, bisa. Saya ke-8. Oh, Rizky jangan banyak mimpi. Setidaknya saya di atas Vina, Pak. Banget nih. Gua merendah untuk kali. Penghinaan, Bin. Oke, Udah aja gue di atas Rizky. kita akan Gue di atas Vina. Ya. Raja Umay. Kok juara 1 ya? Baik. Berisik lu, Pak. Kok juara 1? Lemah kali. Jafar makan-makan. Tumben lu, men. Ini adalah simulasi Jafar langsung soal ya. Nanti insya Allah kalau misalkan saya ada kelebihan rezeki, nanti akan saya berikan hadiah untuk yang juara satunya. Ya, ingat aja Pak, saya Pak Jafar Ali. Sampai 5 dong. Ingat Pak Jafar Ali. Sekarang Pak, nanti belum. ada kayak gini lagi nggak, Pak? Ada lagi. Pak Jiru, Pak Sampai Jiru. nomor 5 dong. Pak Jiru. Mungkin Pak Jiru. aja, Pak. hadiahnya misalkan saya akan kirim Anda pulsa misalkan atau Oh, kuota, Pak, kuota. oleh Top up skin, Pak. atau mungkin ya saya kirim poster ini ya, posternya BTS ya mungkin ya. Ya kok BTS, Pak? Saya bukan. Gak gitu, Pak. Gak gitu. Poster Blackpink nggak apa-apa, Pak. Nikes, ayo dance saja.
Pas skincare Pak. Baik ya. Fotoannya. Pas skincare Pak cewek. Skincare saya pakainya Jafra jadi mahal ya, sorry gitu. Waduh. Pak sama Pak, kita sama. Sama Pak. Skincare saya Maybelline Pak, Maybelline saya. Maybelline Oke, ada. silakan istirahat dulu. Nanti semangat lagi di pertemuan berikutnya dengan saya, dengan kuis-kuis berikutnya. Mudah-mudahan ada peningkatan kualitas untuk memperhatikan dan bisa naik kasta menjadi ranking 1 ya. Gitu. Baik, Pak. Amin Pak, amin. Jangan kalah sama Jafar, masa kalah sama Jafar? Ya Jafar ya. Justru saya Pak. Jafar lagi beruntung aja Pak. Baik, kalau hokinya gede dia. Sombong. Saya tutup perkuliahan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata saya yang keliru dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bapak. Malam, Pak. Ditunggu skinnya Pak. Jafar makan tolong ya. Lanjut aja gitu Pak. Udah. Gamparin Jafar nih. Makanya Ki jangan main PES. Bacot anjir. Belajar. Ngomong. Bigu, dengerin kalau dosen ngomong. Anjing dari tadi gue merhatiin, Cok. Tai. Kalau merhatiin mah 1-3 masuk lah. Masa Jafar anjay sakit hati gua. Ini dari tadi gua meet di HP, Cok. Anjing nggak di laptop nih, makanya gua merhatiin terus. Nah, ya, alasan aja lu ah. Alasan. Gak usah banyak bacot anjing. Guys, tidur.